Ada sebuah kisah yang menakjubkan. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Ijri rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Thiqat, di biografi seorang tabi'in yang terpercaya di masanya dari kibar tabi'in, dan beliau qadhi, penduduk Mekah, hakim penduduk Mekah. Nama beliau Ubaid bin Umair. Ubaid ibn Umair. Dan disebutkan beliau sangat fasih, sangat balik. Sampai Ibnu Umar kadang hadir di majelisnya. Iya. Jadi beliau ini rahimahullahu ta'ala disebutkan oleh Al-Ijri bahwa ayahnya bercerita. Ada seorang perempuan yang sangat cantik di Mekah. Dan perempuan ini punya suami. Iya. Suatu hari perempuan ini melihat kepada dirinya di cermin. Lalu dia berkata kepada suaminya, apakah ada orang yang melihat wajah ini dan dia tidak terfitnah denganku? Dan dia berbangga dengan apa? Dengan kecantikannya. Kata suaminya ada. Maka kata istrinya, siapa dia? Kata suaminya, Ubaid bin Umair. Ya suaminya tahu. Ya kan, dia kata istrinya memfitnah, memperlihatkan misalnya wajahnya kepada Ubaid bin Umair, dia tidak akan terfitnah dengannya. Maka apa kata istrinya? Yang perhatikan ya, dari fitnah perempuan di masa dahulu sudah ada. Dia berkata kepada suaminya, fa'dan li fi la'aftatinanna. Izinkan saya, padanya saya akan memfitnahnya. Ya. Ini ucapan perempuan memiliki suami. Bagus atau tidak? Semuanya tahu ya, ini bukan hal yang baik. Dan suaminya mirip-mirip dengan istrinya. Apa dia katakan? Qad adintu lak. Saya izinkan untuk kamu, pergi saja. Ya. Coba kamu pergi fitnah tuh Ubaid bin Umair. Maka datanglah perempuan ini subhanallah ya, datang dia ke masjid. Dia datang sebagai seorang perempuan yang minta fatwa. Ya, minta fatwa. Karena minta fatwa, mufti itu kadang kalau orang minta fatwa pribadi, dia layani pribadi. Tapi bukan artinya tidak dilihat orang, tidak didengar orang maksudnya. Maka dia minta supaya bertanya di sudut masjid. Maka Ubaid bin Umair pun ya mengikutinya di sudut masjid. Jelas ya? Itu terjadi ya dari para ulama sekarang di di markas fatwa di Riyadh, Mufti Saudi Arabia Syekh Shalal Fauzan dan lainnya, itu ada tempat khusus untuk perempuan kalau datang minta fatwa. Dan saya lihat guru kami Syekh Shalal Fauzan di musim haji itu, karena di kemah itu yang datang bertanya cuma perempuan di depan beliau. Cuman ada orang lain yang bertanya tidak didengar sama yang lain, tapi kelihatan begitu. Jelas ya? Baik. Nah itu kadang diperlukan memang. Waktu itu mereka bertanya, begitu caranya bertanya. Mau bertanya kayak bagaimana? Ya. Maka si perempuan ini, begitu sudah berada di sudut Masjidil Haram, ini di Mekah ya Masjidil Haram. Maka dia menyingkap wajahnya. Iya. Dikatakan, fa'asfarat an mithli falqatil qamar. Dia menyingkap wajahnya seperti sepotong bulan. Seperti sepotong rembulan. Karena cantiknya perempuan ini. Iya. Apa kata Ubaid bin Umair? Katanya, ya amat Allah, wahai hamba perempuan Allah. Iya. Ada apa dengan kamu? Kata perempuan ini, saya ini telah terfitnah dengan engkau.
Saya ini telah terfitnah dengan engkau. Maka lihatlah solusi untuk saya. Nah, ini bahasa halus ya. Ya maksudnya kalau bahasa lebih tegasnya, ya lakukan sesuatu, saya terfitnah dengan kamu, kan begitu. Ya. Maka kata Ubaid bin Umair, saya akan bertanya kepada engkau akan sesuatu. Kalau engkau jujur menjawab saya, ya, saya akan berusaha melihat keperluanmu. Kalau kamu jujur menjawab pertanyaan saya, ya, maka kata perempuan ini, silahkan tanya apa saja, saya pasti akan jujur menjawabnya. Kata Ubaid bin Umair, sekarang beritahu kepada saya, bagaimana pendapatmu apabila malakul maut mendatangimu, lalu mencabut ruhmu? Apakah kamu senang saya sekarang menunaikan hajatmu, menunaikan keperluanmu? Kata perempuan ini, Allahumma la. Sungguh tidak, saya tidak akan senang melakukannya. Baik. Kata Ubaid bin Umair, sadaqti, engkau telah jujur. Iya. Terus katakan lagi kepadaku, andai kata kamu dimasukkan di kuburmu, lalu kamu sudah didudukkan oleh malaikat untuk ditanyai, apakah kamu senang saya menunaikan apa yang kamu minta? Kata perempuan ini, Allahumma la, saya tidak akan senang. Baik. Kata Ubaid bin Umair, sadaqti, kamu sudah jujur. Pertanyaan yang ketiga, andai kata seluruh manusia sudah diberikan catatan-catatan amalannya, dan kamu sendiri tidak tahu, kamu akan mengambil catatanmu dari kanan atau dari kirimu, apakah kamu senang saya memenuhi permintaanmu? Kata perempuan ini, Allahumma la. Ya Allah, tidak. Saya tidak mungkin ya meminta itu. Kata Ubaid bin Umair, sadaqti, kamu juga sudah jujur. Kemudian kata beliau, falau aradtil murura ala sirat wala tadrina tanjina aw la tanjin. Sekarang bagaimana andai kata engkau ingin melewati jembatan di atas neraka jahanam dan kamu tidak tahu kamu ini selamat atau tidak? Apakah kamu masih ingin meminta? Apakah kamu masih senang saya penuhi permintaanmu? Kata perempuan ini, Allahumma la. Tidak. Kata Ubaid bin Umair, kamu telah jujur juga. Pertanyaan berikutnya. Ya, kata beliau, bagaimana pendapatmu apabila didatangkan timbangan-timbangan dan engkau didatangkan dan kamu tidak tahu timbanganmu ringan atau berat? Apakah kamu senang saya tunaikan apa yang kamu minta? Kata perempuan ini, Allahumma la. Dia lagi berkata, tentu tidak. Kata Ubaid bin Umair, kamu telah jujur. Kemudian kata beliau, "Fala waqafti baina yadillahi lil musa'alah." Kalau kamu sudah berdiri di depan Allah untuk ditanyai, apakah kamu senang untuk saya memenuhi apa yang kamu minta? Kata perempuan ini, tidak. Iya. Maka kata Ubaid, kamu telah jujur. Ya, kamu telah jujur. Akhirnya beliau berkata, ya amatallah, wahai hamba perempuan Allah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Allah telah memberi nikmat kepada kamu, berbuat baik kepada kamu. Iya. Maka katanya perempuan ini pun kembali ke suaminya. Kembali ke suaminya. Suaminya bertanya, ayo, apa yang kamu lakukan? Cerita. Kata istrinya, sesungguhnya kamu ini seorang pengangguran. Dan kita ini semua pengangguran. Kata istrinya. Maka setelah itu dia rajin sholat, rajin puasa, beribadah. Sampai suaminya berkata, ada apa antara saya dan Ubaid bin Umair? Ubaid bin Umair ini telah merusak istriku. Ya. Setiap hari biasanya dia adalah pengantin bagi saya. Dan sekarang dia menjadikan istriku sebagai rahib ahli ibadah. Jelas ya? Nah, itu cara para as-salaf dahulu. Mengobati dirinya dan mengobati orang lain. Mengobati orang lain. Dia banyak mengingat hal-hal yang seperti ini. Karena itu mereka cenderung selamat dari apa? Fitnah-fitnah syahwat.
Karena yang selalu dia pikir makna-makna yang seperti ini. Iya. Kalau kita, yang kita pikir Masya Allah ya, banyak sekali. Ya, angan-angannya sudah panjang. Cita-citanya di dunia tidak ada habisnya. Ya. Kemudian pikirannya melambung ke sana sini. Ya, seakan-akan tidak ada tujuan di dalam kehidupan. Ini semua yang membuat kita menjadi lemah. Nasallallahu al-afiyah wassalam.